Selamat datang di Learning Management System Pusdiklat LDK. Di video ini akan dijelaskan alur penginputan soal pada LDK bagi pengajar diklat. Penginputan soal yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional berupa 1. Tes formatif dengan tipe soal pilihan ganda, penginputan dengan Blackboard. 2. Tes formatif dengan tipe soal pilihan ganda, penginputan manual. 3. Penugasan dengan tipe soal narasi atau deskripsi. Melalui video tutorial ini, pengajar diklat diharapkan mampu menginput soal di LDK tepat waktu karena mampu mengerjakannya secara mandiri. Penginputan soal dimulai dengan membuka situs LDK pada browser di halaman ldk.perpusnas.go.id. Jika sudah, silakan klik login di sebelah kanan atas layar. Masukkan username dan password yang sudah terdaftar pada sistem. Jika Bapak Ibu belum memilikinya, silakan menghubungi pihak penyelenggara di Pusdiklat. Pada bagian Course Overview, klik course yang akan dijadikan tempat penginputan soal sesuai dengan aktivitas mengajar Bapak Ibu. Terdapat dua tipe soal yang biasanya diinput pada LDK. Pertama, berupa tes formatif dengan tipe pilihan ganda yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif peserta. Yang kedua, berupa penugasan dengan tipe narasi yang digunakan untuk menilai kemampuan psikomotorik peserta. Mari kita mulai dengan menginput soal pilihan ganda pada tes formatif. Diawali dengan membuat rumah atau wadah untuk menginput soal terlebih dahulu dengan klik Turn Editing On pada sebelah kanan atas layar. Pada pembuatan rumah ini, semua pengaturan mengenai waktu pengerjaan, durasi, hingga layout semua akan kita atur di sini. Scroll ke bawah hingga subkategori di mana Bapak Ibu perlu menginput soal. Klik box biru bertuliskan Add an Activity or Resource. Bapak Ibu akan menemukan banyak pilihan pada menu. Silahkan klik Quiz. Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Ketikkan judul tes. Di sini saya akan memasukkan judul tes yaitu Tes Formatif Pengatalogan Deskriptif atau Katalogisasi. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan soal pada file Word untuk kemudian diinput pada LDK. Langkah ini memudahkan dalam penginputan soal. Ketikkan deskripsi pada kotak description. Saya akan langsung copy dari deskripsi yang sudah ada di Word yang sudah disiapkan. Klik Display Description on Course Page agar instruksi yang sudah diketikkan dapat muncul pada layar peserta. Atur waktu kapan kuis dapat diakses peserta dengan klik Enable pada bagian Open Quiz dan juga bagian Close the Quiz. Bapak Ibu dapat langsung mengatur tanggal dan jam dibuka dan ditutupnya kuis. Atur limit waktu, biasanya waktu yang disediakan untuk tes formatif dengan tipe pilihan ganda berjumlah 10 soal adalah 15 menit. Lalu kita ke bagian grade. Ketikkan 70 pada passing grade. Pada bagian attempts allowed, silakan diatur sebanyak 1 hingga 3 kali. Saya akan mengaturnya sebanyak 2 kali, sehingga peserta hanya diperbolehkan untuk mengerjakan ulang soal yang ada sebanyak 2 kali kesempatan. Grading method tidak perlu diubah, agar nilai yang diperoleh adalah nilai capaian tertinggi peserta. Pada bagian layout, saya akan menampilkan 1 soal per halaman. Hal ini dilakukan agar peserta dapat lebih berkonsentrasi saat mengerjakan soal. Namun hal ini merupakan preferensi tiap pengajar. Bagian review option yang perlu diperhatikan adalah pada bagian during the attempt, Bapak Ibu tidak perlu mengubah apapun. Sementara pada bagian lain, hanya marks yang perlu dicentang hijau. Hal ini untuk menghindari munculnya jawaban benar saat peserta mengulang mengerjakan soal. Jika Bapak Ibu kesulitan pada bagian ini, boleh diabaikan terlebih dahulu, lalu direview kemudian. Selanjutnya, pada bagian Activity Completion, Completion Tracking pilih Show Activity as Complete when conditions are met. Klik Enable pada Expect Completed On, dan tentukan waktu sesuai waktu penyelesaian kuis yang sudah diatur, lalu klik Save and Return to Course.
Kita cek terlebih dahulu rumah soal yang sudah kita buat. Rumahnya sudah tampil di sini. Klik untuk melihat highlight-nya. Kemudian, kita akan menginput soalnya. Terdapat dua cara yang bisa kita gunakan untuk menginput soal dengan tipe pilihan ganda, yaitu menginput sekaligus semua soal yang sudah disiapkan dengan memanfaatkan Blackboard dan menginput soal satu persatu secara manual. Kedua cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penginputan dengan Blackboard merupakan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat mempersingkat waktu pengerjaan karena pengajar tidak perlu mengecek satu persatu soal dan kunci jawaban. Namun di sisi lain, pengajar cenderung tidak melakukan double check, kesalahan pengetikan maupun kunci jawaban saat menginput soal. Penginputan manual memang lebih lama karena harus memasukkan soal satu persatu. Namun di sisi lain, memberikan kesempatan bagi pengajar untuk mengecek soal yang akan diinput. Kita akan mulai dengan menginput sekaligus semua soal. Kita akan memanfaatkan Blackboard. Yang perlu disiapkan adalah file soal yang sudah disiapkan dalam bentuk Word dan tab baru pada browser. Dimulai dengan menyiapkan file soal. Lalu pada browser, ketikkan Blackboard Question Generator. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan Blackboard yang mana saja yang diinginkan. Di sini, kita akan menggunakan yang muncul pada pencarian paling atas, yaitu dari Oklahoma Christian University pada laman ed.oc.edu. Pada Blackboard, ketikkan judul tes. Kita samakan judul tes dengan rumah yang sudah kita buat di awal, yaitu tes formatif pengatalogan deskriptif atau katalogisasi. Kemudian, pilih jenis soal yang diberikan. Dalam hal ini, jenis soal untuk tes formatif untuk mengukur pemahaman kognitif peserta diklat adalah berupa multiple choice. Buka daftar soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu pada dokumen Word. Kemudian, blok soal yang akan diinput, lalu copy. Soal yang sudah di-copy atau disalin, kemudian di-paste atau ditempelkan pada kotak yang ada pada Blackboard. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipastikan saat menggunakan Blackboard, yaitu 1. Setiap soal diawali dengan nomor soal. 2. Pilihan opsi A hingga E disertakan pada soal. 3. Berikan tanda bintang di depan pilihan jawaban yang merupakan jawaban yang benar pada soal. 4. Berikan hanya satu spasi enter di antara setiap soal. 5. Di dalam setiap soal tidak boleh ada spasi enter. Jika sudah, klik Generate Test Question. Jika muncul warna merah dan ada peringatan Test Generation Failed, cek kembali hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, ulangi hingga sukses yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Kita lihat di sini, satu soal masih belum mengikuti acuan mengenai penggunaan satu enter di setiap soal. Kita lihat, muncul notifikasi merah. Sehingga kita perlu mengecek kembali hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Jika sudah, kemudian klik Generate Test Question. Saat ini kita sudah sukses menggunakan Blackboard. Kemudian, klik Download Question Pool. File zip akan masuk ke dalam komputer Bapak Ibu. Kita kembali ke LDK. Masih dengan laman yang sama. Soal yang ada, kita input terlebih dahulu ke dalam question bank pada LDK agar bisa langsung masuk ke dalam rumah soal yang dibuat. Caranya dengan klik icon gear di sebelah kanan atas, lalu klik More. Scroll ke bawah, klik Import pada bagian question bank. Pilih Blackboard pada file format, lalu pada Import Questions from File, klik Choose a File. Klik Choose File, lalu pilih zip yang sudah kita download dari Blackboard tadi. Klik Import. Soal sudah muncul di layar, klik Continue. Soal dari Blackboard sudah masuk ke dalam bank soal dan siap untuk digunakan. Kita kembali pada rumah yang sudah dibuat. Klik judul rumah soal, scroll, klik Edit Quiz. Klik Add, pilih From Question Bank. Pada bagian atas, select a category. Pilih bank soal sesuai judul yang sudah dibuat. Centang semua nomor soal yang akan diinput. Klik box biru, add selected questions to the quiz, lalu klik save. Soal tes formatif sudah masuk ke dalam rumah soal yang sudah dibuat. Mari kita cek keberadaan soal yang telah kita buat.
Kita kembali pada mata diklat yang kita ajar, klik course-nya di sini. Scroll dan cari rumah soal. Klik judul rumah soal. Klik preview quiz now. Start attempt. Soal dapat kita cek di sini. Jumlah soal dipastikan sudah sesuai dengan cara perhatikan panel di sisi kanan. Jumlah soal yang kita input tadi sejumlah 3 soal, maka angka di panel kanan layar adalah sejumlah 3. Jika soal yang Bapak Ibu masukkan sejumlah 10, maka akan muncul 10 angka. Biasanya, soal pada tes formatif sejumlah 10 soal. Kita klik saja next page agar bisa melihat seluruh soal. Kemudian finish attempt. Dengan demikian, penginputan soal tes formatif tipe soal pilihan ganda dengan memanfaatkan Blackboard sudah selesai dilakukan. Sekarang, mari kita belajar cara penginputan soal secara manual dengan memasukkan soal satu persatu langsung pada LDK. Klik rumah soal yang sudah disiapkan, klik Edit Quiz, klik Add, klik A New Question. Kita akan menginput soal dengan tipe soal pilihan ganda. Maka, klik Multiple Choice. Klik Add. Ketikkan soal pada question text. Dalam hal ini, karena saya sudah mempunyai soal di file Word yang sudah disiapkan, maka saya hanya perlu copy dari Word, kemudian paste di kotak question text. Jika belum menyiapkan soal, silakan ketik soal pada kotak tersebut. Bagian feedback boleh dikosongkan. Pilih one answer only pada one or multiple answer. Masukkan opsi A pada choice 1, opsi B pada choice 2, dan seterusnya. Pada pilihan jawaban yang benar, pilih grade 100%. Klik Save Changes and Continue Editing agar bisa mengecek preview soal yang sudah dibuat. Namun, ini hanya merupakan langkah opsional. Klik Preview, klik Save Changes. Jika sudah yakin, dapat langsung klik Save Changes. Ulangi langkah Add a New Question untuk menginput soal nomor 2 dan seterusnya. Jika semua soal sudah diinput, silakan klik Save pada tombol di sebelah kanan. Untuk mengecek keseluruhan soal, sama seperti langkah pada penginputan soal dengan Blackboard tadi. Klik course-nya di sini, scroll, dan cari rumah soal. Klik judul rumah soal. Klik Preview Quiz Now. Start Attempt. Soal dapat kita cek di sini. Selain menginput tes formatif, pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari cara penginputan tugas di LDK. Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat rumah untuk tugas. Namun bedanya, pada pembuatan rumah ini, kita juga langsung akan melampirkan file Word berisi tugas yang sudah disiapkan. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah membuat soal di file Word untuk kemudian di-upload pada rumah tugas yang akan dibuat di LDK. Klik Turn Editing On pada sebelah kanan atas layar. Scroll ke bawah hingga subkategori di mana Bapak Ibu perlu menginput soal. Klik box biru bertuliskan Add an Activity or Resource. Bapak Ibu akan menemukan banyak pilihan pada menu. Silakan klik Assignment pada bagian kiri atas. Ketikkan assignment name dan description. Klik Display Description on course page. Drag atau add file Word pada bagian Additional Files. Klik Choose File. Pilih file tugas yang sudah disiapkan. Kemudian klik Upload this file. Atur waktu pengerjaannya. Langkah ini sama dengan langkah pada penginputan soal tes formatif. Pada bagian Remind me to grade by, boleh di-enable maupun disable. Klik File Submission pada Submission Types agar memudahkan peserta untuk mengerjakan tugas secara offline. Di sini saya akan mengatur maximum number of uploaded files adalah 3, Maximum submission size adalah 1 MB, namun ini tergantung dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jika tugas yang diberikan merupakan tugas kelompok, pilih Yes pada Group Submission Setting. Students submit in groups. Jika merupakan tugas individual, silakan pilih No. Ketik 70 pada Grade to Pass, yang merupakan nilai ketuntasan minimal.
Pada bagian Activity Completion, Completion Tracking, pilih Show Activity as Complete when conditions are met. Pada bagian Expect Completed On, atur sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian, diakhiri dengan klik Save and Back to Course. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah untuk menemukan rumah tugas yang sudah dibuat tadi. Penginputan soal berupa penugasan sudah selesai dibuat. Demikianlah video tutorial penginputan soal di LDK yang dipersembahkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sampai jumpa pada video selanjutnya.